time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Noviatun dengan email 1M22016. Kali ini saya akan menampilkan hasil analisis saya terkait video pertama, yaitu videonya Adele, video wawancaranya Adele, dimana wawancaranya itu menggambarkan sebuah percakapan yang reflektif, bernuansa emosional, dan sebuah harapan kepada keluarganya, khususnya untuk seorang anak. Bahasa yang digunakan itu bersifat informal namun tetap komunikatif, dimana sentence yang berhasil saya tangkap itu ada yang pertama itu but you also knew you weren't happy, dengan jawabannya ya. Terus yang kedua itu so you want to bring a happy version of yourself to your son, dan Adele menjawab yes. And pewawancara kalimat yang ketiga tuh you still feel guilt, dan Adele menjawab I don't feel guilt, I just feel somewhat selfish sometimes, but I know that I'm nearing my goal of finding my happiness that you know. And yang keempat itu starting to get it, dan Adele menjawab to get it a little bit but not really. Kemudian ada sentence yang kelima itu he's never seen your perform live, dan Adele menjawab no, this will be his first time. Kemudian saya analisis dimana sentence yang pertama itu kan tadi but you also knew you weren't happy, dan Adele itu menjawab ya. Di sini saya menggunakan literal translation karena dalam teknik ini tuh dapat diketahui secara langsung maknanya, yang artinya tapi kamu juga tahu kan kalau kamu tidak bahagia ya. Nah, kemudian jawabannya ya. Nah, ini sangat simple dan sangat mudah dipahami, jadi saya menggunakan teknik literal translation. Kemudian ada kalimat yang kedua itu yang so you want to bring a happy version of yourself to your son, dan Adele itu menjawab yes, dimana apabila ditranslatekan di word to word itu jadi maknanya itu jadi kamu ingin membawa versi bahagia dari dirimu kepada anakmu, dan Adele menjawab ya. Saya menggunakan literal translation dengan metode amplification dan modulation teknik, dengan alasan itu agar mudah dipahami oleh bahasa target, dimana maknanya itu berubah menjadi jadi kamu ingin menunjukkan versi dirimu yang bahagia kepada anakmu. Kemudian Adele jawab ya. Nah, kemudian ada yang kalimat ketiga itu yang you still feel guilt, dan Adele itu menjawab I don't feel guilt, I just feel somewhat selfish sometimes, but I know that I'm nearing my goal of finding my happiness that you know. Kalau diterjemahkan di word to word itu kan menjadi bahasa yang kamu masih merasa bersalah. Saya tidak merasa bersalah, saya hanya merasa sedikit egois kadang-kadang, tetapi saya suka, saya tahu saya hampir mencapai tujuan saya untuk menemukan kebahagiaan saya, kamu tahu. Nah, dalam terjemahan word to word ini kan masih kurang dipahami oleh bahasa target atau apalagi bahasa yang pendengar, bagi pendengar begitu. Jadi saya mentranslatkan kembali ke literal translation menggunakan metode transposisi, modulasi, dan reduksi dengan alasan agar lebih mudah dipahami oleh target atau pendengar translate itu menjadi kamu masih merasa bersalah,
Kemudian saya tidak merasa bersalah, hanya kadang-kadang saya merasa sedikit egois, tetapi saya paham bahwa saya hampir mencapai tujuan kebahagiaan saya. Kamu tahu ya. Kemudian ada yang keempat itu kan tadi starting to get it, to get it a little bit but not really. Nah, kalau ditranslatekan di word to word itu kan menjadi mulai memahaminya, ini adalah kan menjawab dapat memahaminya sedikit tapi belum sesungguhnya. Nah, kan kalau ini kan kalau misal ditranslatekan dari word to word kan masih kurang dipahami atau kurang nyambung bagi bahasa target. Nah, jadinya saya mentranslatekan menjadi literal translation menjadi mulai memahaminya. Kemudian Adil itu menjawab dengan memahaminya sedikit tetapi belum sepenuhnya. Nah, dalam literal translation ini tuh saya menggunakan teknik reduksi dan modulasi dengan tujuan agar lebih dipahami lagi apa maksud dan tujuan bahasa yang digunakan. Kemudian ada kalimat yang terakhir itu he's never seen your perform live. Kemudian kan Adele menjawab no, this will be his first time. Nah, kalau ditranslatekan word to word itu kan menjadi dia belum pernah melihatmu tampil langsung. Kemudian Adele menjawab tidak, ini akan menjadi pertama kali. Nah, saya itu menggunakan literal translation, menggunakan teknik transposisi, modulasi, dan amplification, di mana bahasanya itu menjadi dia belum pernah melihat penampilanmu secara langsung, belum, ini akan menjadi pertama kalinya dia melihat. Nah, di literal translation ini kan lebih jelas apa yang dimaksud dan yang dikatakan oleh pembicara, karena waktu ditranslatekan dalam word to word ini kan masih kurang jelas penyampaiannya, jadi saya ubah menjadi literal translation ini. Kemudian dalam konteks of language itu kalimat ini tuh menggambarkan sebuah percakapan yang reflektif bernuansa emosional. Terjemahan literal ini itu menunjukkan maknanya secara langsung, tetapi kan membutuhkan interpretasi kontekstual untuk memastikan kejelasan dalam bahasa targetnya. Kemudian dalam video yang kedua itu dalam summary konteksnya itu percakapannya menunjukkan interaksi yang cenderung lebih santai antara seorang penutur non-natif dengan latar belakang budaya yang berbeda, di mana budayanya itu kan Chinese dengan India. Nah, terlihat adanya ketidaksesuaian penggunaan bahasa formal dengan konteks yang lebih santai dan informal. Nah, sentence-nya itu ini, yang pertama ada do you know speak Chinese, kemudian dijawab no. Kemudian ada how many dollar, terus dijawab you mean how much is it sir. Kemudian yang ketiga itu sentence-nya my friend says that he can buy 2 computers. Kemudian kalimat yang keempat itu ada he said if you beautiful give him a good deal. Terus dijawab lagi what do you mean by beautiful. Kemudian kalimat yang kelima itu my friend is a big company boss. Nah, tadi kan yang pertama sentence-nya itu kan do you know speak Chinese, terus dijawab no. Nah, kalau di translatekan word by word kan apakah kamu tahu bicara Mandarin, kemudian dijawab no. Nah, saya itu menggunakan literal translation dengan teknik amplification, di mana bahasanya itu menjadi apakah kamu tahu berbicara bahasa Mandarin, dan dijawab tidak.
Nah, kan yang tadinya bicara Mandarin itu berubah menjadi berbicara bahasa Mandarin. Kan ini kan konteksnya kan lebih jelas lagi. Kemudian ada kalimat yang kedua itu how many dollar. Terus you mean how much is it, sir? Kemudian secara literal translation, saya menerjemahkan secara literal translation karena kalimatnya kan ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Jadinya itu maknanya berapa banyak dolar. Kemudian maksud Anda berapa harganya tuan. Kan ini kan lebih jelas, jadi clear, ndak dibingungkan lagi maknanya begitu. Terus kalimat yang ketiga itu my friend says that he can buy 2 computer. Terus kalau ditranslatekan di word to word itu kan menjadi teman saya bilang dia bisa beli 2 komputer. Nah, secara literal translation itu menjadi saya ubah itu menggunakan literal translation dengan teknik amplification menjadi teman saya bilang bahwa dia bisa membeli 2 komputer. Yang tadinya bahasanya teman saya bilang dia bisa membeli 2 komputer itu berubah menjadi teman saya bilang bahwa dia bisa membeli 2 komputer. Kemudian kalimat yang keempat itu he said if you beautiful give him a good deal. Nah, kemudian dijawab what do you mean by beautiful? Terus kalau ditranslatekan di word to word kan dia bilang jika kamu cantik beri dia penawaran yang bagus. Kemudian dijawab lagi apa maksudmu dengan cantik. Nah, ini kan masih kurang dipahami, apalagi kurang jelas begitu bahasanya oleh pendengar. Nah, jadi saya translatekan menggunakan literal translation yang menjadi dia berkata bahwa kamu cantik, berilah dia penawaran yang bagus. Kemudian dia apa maksudmu dengan cantik. Nah, ini Kak secara literal translation kan ini lebih jelas lagi daripada apabila ditranslasikan di word to word. Nah, kemudian ada teks yang terakhir itu sentence yang terakhir itu my friend is a big company boss. Nah, secara ini kan kalau dilihat ini sudah lebih jelas, jadi saya menggunakan literal translation yang translate itu menjadi teman saya adalah bos perusahaan besar. Nah, ini karena mudah, jadi saya menggunakan literal translation saja. Kemudian konteks bahasanya dalam percakapan di atas itu banyak mengandung elemen klarifikasi dan eksplorasi makna, di mana penerjemahnya itu harus mempertimbangkan nada dan gaya bahasa target agar lebih atau tetap natural. Saya pikir itu saja hasil analisis saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.